Apakah Kraken Egg akan pamit dari YouTube? Ayo kita pecahkan. Selamat datang. Oh, kalian nggak semangat sih? Iya. Selamat datang. Ini kita lagi ngomongin sesuatu yang lagi rame. Banget dibincangkan. Kalau nonton YouTube tuh semua pasti banyak yang membahas topik ini. Iya, gitu kan. karena kita juga mau ikutan lah. Surfing. Ikut-ikutan aja ya. Riding the wave. Rame-ramein aja. Iya. Sebenarnya di awal itu kan dari videonya Kini Indonesian 24 yang katanya 1 tahun nanti Sampai nih 2021 nanti nih jadi tahun terakhir ya. Jadi tahun terakhir. Jadi itu Sama YouTube. sebenarnya cukup menarik banget ya. Itu pertama kali gue juga soalnya nonton nih. Gue juga nonton Wow. kayak, wow, ada yang sepemikiran enggak? Tar dulu, Tahan. tahan. Jadi gara-gara itu terus ternyata banyak dari Yang Radit respon, juga ya kan Radit dan pasti banyak dari YouTuber-YouTuber yang lama pun. Wih, Kemarin gue sama siapa? Kevin Hendrawan juga udah Kevin Hendrawan juga udah bahas. ya. Oh iya benar. Terus Jadi Corbusier juga. Gofar juga bahas, jadi di Corbusier Gofar juga belum. bahas. Pokoknya banyak lah yang bahas ya. Intinya kita juga mau coba share lah Iya. responnya. Ada beberapa hal yang gue setuju. Pro cons ya. Iya, sama Sangat ya. kata-kata Kajo ya, terutama ya. Iya, benar. Yang dia ngomong tentang YouTube itu udah nggak asik gitu intinya. Kayak menurut dia itu YouTube sekarang udah jadi bisnis ya. Ya. Dan dulu dia emang bikin video kan karena untuk senang-senang gitu, untuk lucu-lucuan, passion. Emang Iya. lama-lama semua channel yang dimulai itu ya pasti lama akan jadi bisnis lah. Bukan YouTube Berkembang. doang. Iya, itu nggak bisa dihindari lah menurut Dan- gua. Tapi emang bener lagi menurut dia yang YouTube mereward konten-konten yang Tidak pantas untuk di reward. tapi kan standar orang beda-beda. Iya, itu Kalau tadi. standar, Jadi kita nggak bisa ngomong secara kalau misalnya standar. standar kita mungkin emang itu nggak patut di reward. Cuma maksudnya secara algoritma itu patut di reward karena Iya. kan engagementnya besar, watch time-nya juga gede gitu kan. Sama ada satu, gue lupa yang di mana di antara di Raditya Dika atau di mana gitu ya. Dia sempat bilang sih mereka berdua, maksudnya kita yang awal-awal merinti, Oh iya, ngebangun komunitas yang ngebangun YouTube komunitas ini, ini, dan pada saat udah sekarang kayak Ditinggal sih. Itu Emang- sih kayak berasa Emang berasa gitu sedih sih. banget sih. Ya, dulu juga awal-awal thank you juga sih untuk mereka yang Enggak, mau bener. collab sama kita sih awal-awal. Kayak dulu kita juga nggak bukan channel besar gitu. Iya, Mereka dulu udah mungkin belum ada gua ya waktu Ya, itu mereka ya. dulu udah besar Jadi gitu, kelihatan- mau gitu untuk Iya. bikin video bareng gitu. Tapi gue nggak tahu ada rumornya katanya nih sekarang collab juga Ya ya. itu di video Edozel ya. Lu pernah nggak? Collab minta collab nih. Tapi namanya collab itu nggak bayar nggak sih? Nggak, Kan namanya tadi, judulnya iya. aja udah collaboration Nah, itu tadi. gitu kan. Nah, makanya Harusnya kalau- kan kayak apa ya, value-nya lo ambil ya. audiensnya kan. Iya, Sama-sama maksudnya tukar iya. audiens. Gue juga Emang baru ada ya tahu ada collab yang minta bayar. Bayar ya gitu. Berarti itu mungkin bukan collab, bukan sebutan kerja collab. sama. Collab itu jadinya kayak apa ya? Kayak talent ya, gue bayar lu deh untuk lu kesini gitu. Enggak, Ini gue mau jelasin dulu tuh kita kalau collab ya, mau sama yang sebesar apapun, ya collab gitu. Datang bikin video bareng, seru-seruan, ya udah pulang. Dan akhirnya kita sama-sama share video yang udah kita bikin gitu. YouTube kan dulu emang kreatornya nggak banyak, masih bisa di bawah 100 lah. Dan itu kalau ada acara YouTube, kita pasti diundang, kita pasti ngobrol, ketemu, terus kayak atur-ngatur jadwal collab. Oh, iya, iya, Makanya iya. gue seneng banget tuh kalau ke acara YouTube, gue pengen datang gitu. Gue excited lah kalau setiap ada acara YouTube dulu. 2015, 2016, nah udah mulai 2017 atau berapa gitu. Acara YouTube dia udah gak pernah diundang lagi kita ini. Mungkin standar dari YouTube yang udah jadi industri ya, jadi emang ada minimal yang mesti diundang. Tau gue pernah dengar itu 800.000 subscribers ke atas yang kalau emang ada event diundang gitu. Itu 2018 kayaknya. Soalnya 2017 kita masih YouTube fanfest ya. Iya. Itu kayaknya kita 2 kali ikut itu Iya, kan. dan itu juga maksudnya kita juga seneng ya ikut Iya. ya. Dari YouTube sendiri masih knowledge kita itu sebagai content creatornya juga gitu. Masih nyaman Masih lah. nyaman. Dan itu Emang sekarang nggak nyaman? sekarang Gimana ya bilangnya? sekarang ya gue bodo amat sih. Iya maksudnya. karena udah terlalu banyak juga kayaknya jadi Iya, mungkin mau apa gitu, lu mau Iya. apain gitu. Sekarang sekarang beda, kreator makin banyak banget Bener, kan. bener. Terus banyak juga artis TV masuk ya nggak apa-apa juga Juga sih. menurut gua ya mereka masuk juga karena mereka memang lihat ada peluang juga kan. Tapi memang harusnya ya kalau kita emang dari awal gini ya, udah harus bisa lihat sih. Emang pasti YouTube akan arah ke kayak gini. Pasti sih. Itu tidak terelakkan. Kalau lu mau YouTube kayak dulu-dulu aja, Segitu-segitu aja. Nggak growing. ya nggak Penontonnya growing, pun juga kitanya juga mau sampai kapan nih gitu. Artinya nggak menjadi industri gitu, nggak hidup. Dan dari YouTube-nya pun nggak mungkin dong dia pengennya segitu-segitu doang kan. Pasti dia kan pengen mencakup semua orang. Jadi dari segi algoritma maksudnya dari cara kita pas buka home itu tuh beda tuh ya. Maksudnya Dulu, ya, dulu mungkin yang kita subscribe itu Lebih yang sering muncul. Lebih sering muncul. Nah, tapi sekarang Yang sering nonton. yang kita sering tonton tonton. dan kategorinya dia lebih ke kategori. Misalnya kita sering nonton mungkin masak ya kan, nanti channel-channel orang akan
akan ada di home kita. Ya, walaupun nggak subscribe walaupun ya. kita nggak subscribe. Ya nggak apa-apa ya. Maksudnya emang algoritmanya kan memang YouTube untuk supaya orang tetap stay di Iya. YouTube. Karena setiap tujuan sosial media adalah gimana caranya Semakin lama kita orang ada di platform aplikasi itu kan. Betul sekali. Jadi ini memang sangat memudahkan penonton Sangat, dari sisi ini. sangat, Nah, sangat. mungkin dari kreator berasa Nah, kok nggak adil. Nah itu yang ya seperti kan? itu. Kalau di YouTube, oke lah dia untungnya kayak, oh orang buka YouTube terus gitu kan. Tapi yang seperti lu bilang kalau di kreator kayak, kok nggak adil Iya, gitu jadi kan. kreator yang Kayak, merasa tidak diapresiasi. Iya, benar. Jadi di reward. Kayak kita kemarin sempat nggak upload ya dari Desember. sampai Juni. Mei. Ya, Mei, sorry ya. Karena kita lebih kayak ke nggak putus asa sih, kayak apa ya? Kayak putus harapan lu. Kayak ini sih lebih pertama mungkin karena kita terlalu lihat komen juga. Komen tuh suka gini loh. Kadang-kadang yang penonton juga suka gatel mulutnya emang. Enggak, bukan gatal mulut. Gatal tangannya. Hatinya juga ya. Hati, ya kan? Karena gini suka ada yang ngomong, mungkin si Skinny juga berasa juga, mungkin suka ada yang komen juga ya, gue gak tau ya. Tapi Nah. ini yang sering gue lihat juga komen kayak gini nih. Kenapa channel bagus gini, subscribersnya cuma segini? Itu tuh sering banget tuh. Kayak itu tuh menurut gue komen kayak gitu itu mendiscourage content creatornya. Dia akan jadi merasa kayak, iya, YouTube gue cuma segini ya, apresiasinya kurang. Gitu. Tapi sebenarnya algoritma itu kan sekarang nggak Ya, melihat lagi seperti si itu. jumlah subscribers ya kan. Ya itu tadi Kayak kita sering dapat komen kan, kayak kadang kok nggak naik-naik sih subscribersnya. Gue nggak tahu apakah subscriber kita ngaruh atau tidak, tapi itu tadi kita lihat perbedaannya yang baru-baru ini deh kita upload ya kan, yang soal Jav kemarin itu berasa banget. Tiba-tiba Iya, naik berasa gitu ya. banget. Sebenarnya kalau kita ngomong secara subscriber, ya masih bisa kok nyampe 100.000. Karena ada- ya kan? ada marketnya Secara 50.000. angka masih bisa, ya kan? Cepet 4 hari 100.000 gitu kan. Tapi giliran kita buka konten-konten lain yang mungkin nggak apa ya, Tapi gue yakin 100.000 itu ya. bukan dari subscriber. 80%-nya bukan dari subscriber. Betul. Tapi maksudnya karena ada masanya juga menurut gua, jadi bisa lebih disebar menurut gua ya. Iya, jadi makanya dulu subscription itu masih matters, sekarang nggak matters. Kayak lu pasti banyak sering nonton video yang lu nggak subscribe kan? Iya, Tapi muncul. Sering. Jadi lu kayak mikir ngapain gue subscribe? Iyalah, udah muncul juga gitu Iya. kan. Tapi makanya itu, tapi beberapa orang yang ngomen kayak gitu, jadi kan kita kan kepikiran juga kayak yang lo bilang Iya. gitu kan, kayak Kok nggak naik-naik gitu. Iya. Nah, itu malah jadi discourage creator sih. Jadi Iya sih, creatornya malah jadi kayak males bikin, nggak semangat lagi. Karena emang apresiasi itu salah satu bensinnya juga lah. Iya. Orang creator untuk bikin video terus kan. Karena bikin video kan nggak gampang. Iya. Lu ada apa nggak? Mungkin Kalau gua? algoritma. Masalah algoritma, kalau menurut gue ada saran sih. Ah, Gue nggak gimana? tahu tapi apakah ini mungkin dia dilakukan Iya, juga, siapa, cuman coba. karena emang habit penontonnya jadi algoritma yang akan pakai gitu ya. Jadi menurut gue, misalnya Ivana nih suka nonton make up tuh. Iya. Sekarang kan lu nggak subscribe muncul kan? iya gue nggak pernah. Misalnya Gimana? kayak gara-gara gue iseng aja kayak pengen tahu misalnya Cara apa gambar ya? alis gitu. Enggak sih. Eyeshadow yang kayak smoky atau gimana gitu kan. Smoky. Sebat. bukan. ya? Nah, ya kayak gitu kan. Gue cuma nyari sekali, tapi munculnya tuh berkali-kali setiap hari. karena algoritma Padahal gue baca- nggak ada subscribe siapapun. Nah itu maksudnya mungkin algoritma bisa dibikin beberapa syarat dulu untuk bisa masuk ke home-nya si Ivana. Misalnya Ivana cuma cari sekali, Iya. ya udah di home harusnya jangan muncul. Jangan dulu. Karena kan Tahan dulu, tahan. Ya karena belum confirm nih dia suka. Oh, baru sekali. Sekali. soalnya. Siapa tahu kebetulan. Ya. Siapa tahu temennya yang nyari kan. Harus ada beberapa sinyal dulu, baru bisa muncul di home. Oh dia cari, oh dia Kedua subscribe. nih, wah bener nih kata Nah, YouTube. berarti muncul di home, Baru harusnya muncul. gitu maksudnya. Jadi ada beberapa layer dulu sampai Iya. dianggap Ivana tuh suka dengan konten ini. Mentoknya adalah pas dia sudah subscribe. Jadi fungsi subscribe itu tetap ngaruh. Jadi nggak meng-encourage penonton untuk subscribe dong. Tapi memang sih, maksud gua emang ada dua pandangan yang berbeda dari segi YouTube ya. Iya, oke YouTube susah sih sebenarnya. Karena dari segi kreator dan dari segi penonton itu beda banget gitu. Beda. Kalau segi penonton, orang mungkin nggak ada yang nggak semudah itu untuk subscribe. Maksud gua nggak terbiasa untuk gua mau subscribe gua Iya. mau subscribe, enggak gitu. Mungkin gitu. mindset subscribe itu bayar juga mungkin masih ada. Iya mungkin itu 2% lah. Mungkin 2% atau 3%. Tapi mungkin lebih banyaknya tuh karena Iya, udah ada apa yang gue subscribe. dan yang memang nggak kepikiran buat subscribe, maksudnya kadang-kadang ya emang kalau nggak banget menurut gue ya, gue juga kalau nge-subscribe orang kalau memang oh ya bener-bener gue suka nih, tapi kalau emang sekedar bagus kayak misalnya Andre juga Andre Taulani gitu ya, Kita tahu gue lah, nonton tapi nggak subscribe kan? tapi gue nggak subscribe. Iya. Tapi bukan berarti gue nggak mau nonton, maksudnya kalau gue subscribe tuh memang gue pengen nih nanti gue pengen nonton lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau itu karena ada di home aja. Tapi justru kadang-kadang ya pas gue subscribe malah nggak muncul-muncul lagi. Nah itu apa jangan-jangan Nah, itu pas juga subscribe sering lagi ya. pun ke bawah. Malah pas Nggak subscribe ngerti gua. nggak muncul-muncul lagi videonya. Langsung itu yang gue Tapi gue ngerasa kadang gini deh, gue udah subscribe nih satu channel gitu kan, tapi dia jarang upload. Makanya gue bilang ketimbun itu, mungkin karena pas dia upload terus yang lainnya lagi rame, terus dia ketimbun gitu loh. bisa juga. Makanya Anggaplah kayak chat lah ya. kayak chat. Tapi emang konsistensi sih. Iya, Dari benar. dulu Iya, sampai sekarang yang paling kunci paling utama adalah konsistensi. Konsistensi. Kalau bisa tiap hari bikin video.
Ya cuma kan yang bikin sedih kan lu Tapi konsistensi, yang bikin sedih adalah algoritma menuntut lu untuk bikin konten terus. Sementara kemarin tahun berapa ya, sempat ada fenomena namanya creator burnout, di mana YouTuber itu kerja terus tuh, bikin video terus kan. Idenya udah nggak ini lagi, passionnya udah nggak ada lagi, stres, malah jadi gangguan mental. ya banyak sih yang seperti itu. Karena algoritmanya kan menuntut untuk bikin video terus kan. Kayak channel gua atau Crack nih. Kita libur pasti agak takut dong kayak Ntar gimana nih? libur lagi gitu kan. Top 5 bulan aja kan kayak sebenarnya mau pas kita mau upload kan kayak nggak yakin Mana kan. nih, gitu kan. Ah, sepi dah ini mah. Algoritmanya nggak mendukung kita nih karena kita Iya. udah nggak upload lama gitu. Gua lebih setuju juga sama apa yang dibilang sama Radit sih. Sebenarnya kita fokus sama apa yang kita rubah dibanding kita fokus sama apa yang nggak bisa kita rubah. Fokus sama apa yang bisa kita ubah. Bisa kita Fokus rubah. sama- Jadi misalnya algoritma nih, Ya, ya, kita nggak bisa rubah dong. Kita bisa merubah dengan bikin konten kita yang mungkin lebih bisa mengikuti Ya, algoritma. ya, ya. Tapi kadang-kadang ada orang punya moral kompas kan. Kita bisa aja misalnya bikin konten-konten yang kayak lagi rame sekarang. Cuma misalnya kita nggak pas gitu kayak Ya. kayak konspirasi deh kan banyak yang minta nih. Ya dong. Tapi yang moral kompas kita nggak kayak gitu nih. Apa itu? Ya kan? Ya. Nah itu contohnya. Mending menurut gue ya kita bikin yang kita mau aja lah sekarang. Capek sih ngikutin. Kalau misalnya ya lu emang YouTube ini industri sekarang adalah bagaimana cara kita kan pinter-pinternya memonetize. Nggak cuma dari AdSense dong. Ya, dari banyak hal. Dari banyak hal ya. Dan memang mungkin kini mau mencoba hal baru juga nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan nggak salah juga untuk dia Betul sekali. mencoba karir baru mungkin ya. Sebenarnya cuma masalah ganti karir doang sih menurut gua. Dan YouTube mungkin udah bukan tempatnya lagi aja. Gitu. Ya mungkin memang belum bukan Davil lagi aja. Iya, kalau misalnya ada yang kayak kita juga sempat kepikiran untuk stop gitu kan. Oh. Tapi kalau misalnya ada juga yang creator lain yang kepikiran untuk stop ya stop aja. Pasti kalau mau stop ya Ya terserah sih. kalau gua sih bikin karena memang gua ngelihat masih ada marketnya. Apalagi gua di yang konten sneakers itu kan. Ya, Nah, benar. dan gue masih percaya bahwa sekarang memang bukan matters di angka lagi sih, lebih kayak di seberapa efektifnya penonton konten dengan penonton lu gitu. Connect juga tetap tempat kita untuk mungkin bersenang-senang, Iya. untuk menyampaikan Pengen- pengetahuan yang mau kita share gitu Asik. kan, kayak gitu. Jadi ya kalau emang tetap mau bermanfaat ya bikin aja bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah masalah gitu ya dengan bermunculannya banyak YouTuber baru gitu Iya. ya. Dan ini yang jadi isu yang lumayan juga Dan saat mereka ini. tiba-tiba bisa kayak terus naik gitu kan. Ini kan kita ngomongin soal artis yang masuk ke YouTube. Atau kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba naik aja gitu, Iya, nggak tahu. Gimana Fana? Viral-viral gitulah ya. Ya mungkin ada kayak ya kan banyak orang yang kayak ngerasa kan ini artis masuk ke YouTube nih. Artis masuk ke YouTube gitu Jadi kan. penontonnya seolah-olah nonton mereka nih yang Iya sih. yang jadi masuk ke YouTube nih jadi udah nggak seseru dulu Gimana gitu. tuh? Ya memang udah terjadinya kayak gitu Ya, gitu kan. namanya industri semua. Mereka punya hak gitu kan. Wah, anak hukum Internet banget gue nggak bisa. internet makin murah. makin iya, tergantung kitanya aja lah. Maksudnya kayak kita menyikapinya kayak gimana gitu kan. Terus sebenarnya ya menurut gue sih para kreator gitu kan. Nih, kakak-kakak. Ya kan. Iya. Ya selagi itu masih bahagia dan lu lakuin itu masih kayak lu oke, ngerasa nggak apa-apa, tapi jangan sampai ya itu yang lu bilang sampai ada penyakit yang bikin lu stres segala macam gitu sih menurut gua. Ya beberapa kali juga gue sering ngerasa capek lah. Pasti. Capek lah Kayak pasti. sampai berasa kayak udah gue gak mau lakuin lagi nih gitu. Pasti lu nge-compare kan? Pernah nggak Iya. sih lu kayak compare apalagi kan ya. kayak ada rasa sebel jujur. Pasti kayak Ih, baru nih bikin YouTube udah naik Iya. gitu kan kayak. ajar nih. Tapi tetap harus sadar semua orang punya timeline-nya sendiri. Iya, Iya benar. sih. Semua punya prosesnya sendiri. Cuman kan berdasarkan kayak tergantung dikenalnya dari apa. Iya, dan mesti sering-sering berdamai dengan diri sendiri aja udah. Biar nggak gampang ngelihat kanan kiri. Pokoknya intinya kan awalnya kita nge-YouTube dulu emang senang-senang. Ya waktu tahun 2014-2015 lah. Sampai sekarang ya masih pegang aja itu dulu. Kalau emang udah nggak happy lagi bikinnya, kayak kita misalnya konspirasi nih, kita udah nggak serak gitu bikinnya. Ini kita ya udah Ganti. Tapi menurut gue yang kayak Rian bilangin yang kalau misalnya yang baru-baru nih muncul gimana menurut pendapat gue sih bakal ya menurut sudut pandang gue ya. Kalau misalnya lu naiknya cepat, gue yakin dan percaya lu turunnya juga cepat gitu loh. Misalnya anggap lagi nih. lupa ya abis itu ya. Iya, anggap lagi nih Sinta dan Jojo kan terkenal tuh dulu. Zaman kapan tuh umur Jadi berapa? sebelum YouTube banyak kreatornya dia duluan. Iya kan? Iya. Tapi habis itu udah cuman Sinta dan Jojo apa tuh lagunya? Maksudnya nggak ada sesuatu yang dijual yang bener-bener kayak itu tuh value-nya tuh di situ gitu loh. Jadi memang sebenarnya ya kalau ini berlaku dengan semua platform menurut gua. Ya, kalau soal viral, Apapun iya. apapun. Mau pindah platform pun yang masih baru, ujung-ujungnya semua jadi industri. Yes. Dan memang harus smart sih maksud gua. Apa sih dari kita nih yang mau sebenarnya kita kasih gitu ya. Selain views mah menyusul gitu. Menurut gua apapun yang apa kita udah ngerasa udah oh ini gua banget nih. Makanya yang gua lihat bener-bener itu adalah Agung Hapsa sebenarnya. Maksudnya tuh gua nonton dia waktu masih berapa puluh ribu subscriber
subscriber dan dia udah gila nih kalau orang tahu. Ngerti nggak sih lo? Ada feel di mana nih kalau orang tahu sih, wah keren banget. Ngerti nggak? Ini kalau orang tahu beda gitu. Pada saat dia nge-boom, lo lihat aja. Tapi kalau saran gue memang lebih baik sekarang mungkin untuk creator ya, kalau saran gue cari aja irisannya yang kita suka sama apa yang penonton suka. Atau yang kita suka tuh pasti ada juga orang yang suka. Jadi emang semua punya marketnya sendiri. Karena YouTube ini kan marketnya luas nih. Nggak bisa dong expect semua market itu ke kita kan. Ya kayak lu punya spesialisnya, rezekinya tetap akan ada maksud gua. Ya karena maksudnya lu subscribers nggak harus gede, brand tetap mau kerja sama lu. Karena market lu jelas. Spesifik. Ya, value-nya. Value itu. Cara mainnya YouTube dulu dan sekarang juga pun beda gitu. Kalau dulu banyak challenge. Banyak channel-channel yang mungkin random aja bikinnya. Karena dulu belum industri. Dia emang nggak ada satu yang needs. Kalau sekarang dibutuhkan konten needs. Lu mau subscribers lu berapa, lu nggak usah peduli. Cuek aja. Tapi karena penonton lu itu pasti bakal lebih setia dan brand lebih mau kerja sama yang kayak lu. AdSense emang lebih kecil AdSense. Cuman ya kayak kita nih makanya mau bahas penghasilan ya. Kenapa orang mau jadi YouTuber kan sekarang? Karena media. Media kita udah pernah bahas sebenarnya ini. Iya, udah pernah di apakah YouTuber atau kaya kan? Iya. Sebenarnya berapa sih penghasilannya gitu kan? Kalau kita sendiri dari AdSense terakhir ya kita lihat. Terakhir banget. Ini kita buka AdSense terakhir. Sebelum-sebelumnya. Cuma $40. Apakah setelah sebulan ya? Iya. Apakah setelah mendengar ini Anda berubah pikiran nih? Apakah ini yang Anda bayangkan setelah Anda baca media? Apakah ini yang sebenarnya Anda impikan? Iya. $40 sebulan. Bikin konten berapa? 8 kali seminggu ya? Iya, kemarin tapi mungkin masih baru-baru, jadi ya segitu. Karena kan kita baru aktif lagi dan ya. Tapi sebelum-sebelumnya waktu aktif juga masih $100. Ya, nggak nyampe, ada yang 10 juta gitu nggak ada. Karena ya itu tadi sebenarnya berdasarkan pertama dari karena kan konten kita dulu konspirasi limited juga. Ya, jadi AdSense-nya kuning. Ya itu yang kalian juga perlu belajar ya. Dalam arti nggak semua konten yang views-nya gede. Oh berarti duitnya banyak nih. Kalau ya ada copyright yang harus dilewatin juga. Misalnya kayak musik ada standar-standar yang harus dilewatin untuk bisa pasang iklan di konten. Ribet lah intinya lah. Sebenarnya sesuatu hal yang nggak pertama kali lah, bukan pertama kali terjadi orang muak dengan industrinya. Orang yang bergelut terus muak dan keluar. Ada salah satu contoh mungkin suka juga. Muka lu itu lah. Contohnya ini kan. Kenapa sih muka gue? Kenapa sih? Kenapa sih muka gue? Gak apa-apa, lanjut dulu. Contohnya satu di industri film Wik lah ya. Nggak tahu. Nah, habis kemarin kita ngomong agak terbuka, AdSense-nya kuning bro. Jadi gimana tuh? Iya kan di video per week kan. Kalian kenal Maria Ozawa pasti. Iya. Tahu kan? Tahu nggak? Tahu nggak kenal tapi. Nggak kenal ya gue. Belum kenalan. Belum sih. Mau kenalan? Iya, dia mau banget. Iya, Oke, kan Maria Ozawa kan. Oke, dia memulainya sebagai artis Wik ya. Tahun 2005 kan. 2005. 10 tahun kemudian dia akhirnya memutuskan untuk pensiun. Betul. 2015 lah. Dan sama banget ya 10 tahun seperti Skin Indonesia. Iya benar juga. 10 tahun. Ini apakah kebetulan? Konspirasi. Puas kau. Apakah ini sebuah cocok logi? Cocok logi. Ya, setelah 10 tahun dia muak kan dengan industri. Jenuh lah, Ya, jenuh. Semua Jadi orang dia- punya titik jenuh. Betul, jadi dia akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia Wik-Wiknya itu. Iya, istilah kata yang bersenang-senang aja bisa jenuh. Kamu seneng? Belum tentu. Emang Belum tentu ya? Jadi itu belum tentu. Diatur-atur loh itu. Atur-atur loh. Oh iya, nggak tahu juga gue. Ya itu. Nah, iya. Makanya nonton video kita deh. Coba dulu. Coba bahas dulu maksud gua ya kan. Apalagi ya? Apalagi? Apa ada unek-unek apa lagi? Ya sebenarnya ini kita cuma share juga karena banyak juga sebenarnya di luar sana yang creator atau YouTuber nggak upload lagi aja, tapi nggak ngomong gitu. Udah berhenti aja gitu. Ya kita juga kalau nggak upload lagi juga ya udah kita udah namanya kayak Orang cariin sih, tapi kayak hilang tanpa berita. iya tanpa berita. Gitu. Tapi kita juga thank you banget sih untuk yang udah subscribe kita pasti. Yang udah ya. bener-bener setia dari awal banget ya. Mungkin nggak dari awal banget, tapi dari beberapa komen yang kayak masih nungguin kita. Iya, gitu masih ada yang ya. nyari gitu. Karena kita pikir Sampai ke channel gua, maksudnya bang Krekenek nggak upload lagi. Iya, sempat ada beberapa. Apa ke Ivana juga? Iya ada sih. ada ya? Nanya, kok Krekenek nggak upload gitu. Iya. Tapi ya gue juga nggak tahu apa-apa ya, gue bingung. Gue cuma ceritakan dia kayak, iya kenapa gini. Terus dia kayak ya adalah keluhan ini itu, cuman ya gimana lagi gitu kan. Tapi kan sekarang udah ada, jadi Iya. Dan bahkan maksudnya kayak dari teman gua terus ada yang nanyain Ada juga ya. Krekenek Kok nggak nggak? upload gitu ya? Ya bener ada yang nyariin sih sebenarnya. Jadi Ternyata. thank you banget. Ini hampir 600.000 kita kan. Yes, itu udah Sebenarnya nggak sedikit loh itu. Itu kalau dikumpulin ya. Tapi kalau karena lu Stadion bandingin, karena lu bandingin sama orang yang 10 juta, berapa Iya. sedikit. Iya. Karena rumput tetangga lebih hijau. Hijau. Pokoknya intinya thank you lah ya para creators yang udah terus setia.
yang masih nungguin kita, yang tetap dapat notif langsung klik. Ada tuh yang komen kayak gitu Iya, tuh. iya. Yang selalu like, yang Iya. selalu komen. Pertama gitu. First. Pas dapat notif itu langsung klik gitu. Banyak Luar juga yang biasa. komen gitu. Luar biasa sekali. Terus ada juga yang komen, akhirnya kembali ya. Itu membuat kita ya memang secara tidak sadar jadi semangat lagi tuh gara-gara semangat, itu iya. juga komen itu Benar, sendiri. Oh iya bang, bikin lagi bang. Wah itu yang bikin kita semangat juga. Ya intinya 5 bulan kita kemarin berhenti itulah ya. Kita break dulu sambil mikir, sambil kayak apa mau lanjutin, Iya, apa iya. enggak, kita tetap lanjut dan semoga tetap lebih fresh ya. Jadi karena gue berasa sekarang gue lebih banyak ide nih. Oh iya, lebih keluar ya. Ya karena dulu tuh kan kayak mesti tiap minggu jadi kayak gimana gitu lah. Kemarin ada sempat seru, break, ya. lebih ada ide lagi. Mau ngundang siapa. Oh, iya. Kayak kita bakal akan collab lagi ya mungkin ya. Asal nggak bayar ya, tolong dong. Kocak lah. Jangan bayar dong. Jangan. bayar bro. Tapi itu menarik ya. Iya, banyak. Ya, Kita maksudnya banyak banget. jadi nggak nyangka gitu ya. Gue suka di YouTube tuh kita bisa punya banyak teman sebenarnya. Iya benar. Lebih value-nya tuh lebih kayak ke koneksi lu. Iya. Temennya banyak banget. Betul. Ya, udah kayak gitu. Yap. Rasanya. Tapi kita dari tadi tuh kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya Udah udah. sekian Ya udah. video kita tutup video hari ini kontennya. Gimana seperti pendapat itu. kalian mengenai ya berapa banyak apa ada dari dulu kan sempat ada Reza Ara Skinny Indonesian ya udah mulai mau keluar. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah. Apakah kita 10 tahun? Kita belum 10 tahun. Belum ya? 6 tahun. Ya, masih 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Apakah kita perlu announce sekarang 4 tahun lagi? 4 tahun lagi kita. Kan bener. Ya kalau gitu ya. Segitu aja. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek. Tinggu. Tinggu.